Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Egi Permana dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baik, saya di sini akan menjalankan tugas kuliah tuberkulosis tentang pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Baik, yang pertama, pra-analitik dapat dikatakan sebagai tahap persiapan awal, di mana tahap ini sangat menentukan kualitas sampel yang nantinya akan dihasilkan dan mempengaruhi proses kerja berikut yang termasuk dalam tahap pra-analitik, meliputi kondisi pasien, cara dan waktu pengambilan sampel, perlakuan terhadap proses persiapan sampel, sampai sampel selesai dikerjakan. Analitik adalah tahap pengerjaan pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan. Pasca analitik ialah tahap akhir pemeriksaan yang dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan yang dikeluarkan benar-benar valid atau benar. Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa tahap pra-analitik sangat berpengaruh terhadap kualitas sampel walaupun tidak dapat dinyatakan secara kuantitas. Tahap pra-analitik ini sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga jika terjadi kesalahan pada hasil pemeriksaan sangat sulit untuk ditelusuri atau dilacak. Oleh karena itu, sebagai petugas laboratorium medis harus benar-benar berusaha bekerja sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kena sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Di samping faktor pengerjaan dari internal pada tahap pra-analitik juga sangat tergantung pada kondisi pasien. Saat itu, jujuran dan kelengkapan pasien dalam memberi informasi kondisi sampel itu sendiri, suasana lingkungan, dan bahan pembantu yang digunakan. Laboratorium klinik sebagai subsistem pelayanan kesehatan menempati posisi penting dalam diagnosis in vitro. Setidaknya terdapat 5 alasan penting mengapa pemeriksaan laboratorium diperlukan, yaitu screening diagnosis, pemantauan progresivitas penyakit, monitor pengobatan, dan prognosis penyakit. Oleh karena itu, setiap laboratorium harus dapat memberikan data hasil tes yang teliti, cepat, dan tepat. Kesalahan pada proses pra-analitik dapat memberikan kontribusi sekitar 61% dari total kesalahan laboratorium. Sementara kesalahan analitik 25% dan kesalahan pasca analitik 14%. Proses pra-analitik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pra-analitik ekstra laboratorium dan pra-analitik intra laboratorium. Proses-proses tersebut meliputi persiapan pasien, pengambilan spesimen, pengiriman spesimen ke laboratorium, penanganan spesimen, dan penyimpanan spesimen. Yang pertama, persiapan pasien. Ada beberapa sumber kesalahan yang kurang terkontrol dari proses pra-analitik yang dapat mempengaruhi keandalan pengujian laboratorium, tapi hampir tidak dapat diidentifikasi oleh staf laboratorium. Ini terutama mencakup variabel fisik pasien seperti latihan fisik puasa, diet, stres, efek posisi, menstruasi, kehamilan, gaya hidup, konsumsi alkohol, rokok, kopi, obat aditif. Usia variabel tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap beberapa variabel biokimia dan hematologi, maka gaya hidup individu, ritme biologis pasien harus selalu dipertimbangkan sebelum pengambilan sampel. Kedua, persiapan pengumpulan spesimen. Spesimen yang akan diperiksa laboratorium haruslah memenuhi persyaratan, yaitu jenisnya sesuai jenis pemeriksaan, volume mencukupi, kondisi baik, tidak lisis, segar atau tidak kadaluarsa, tidak berubah warna, tidak berubah bentuk, dan steril. Pemakaian antikoagulan atau pengawet tepat, ditampung dalam wadah yang memenuhi syarat, dan identitas benar sesuai dengan data pasien. Sebelum pengambilan spesimen, periksa form permintaan laboratorium. Identitas pasien harus ditulis dengan benar, nama, umur, jenis, nomor rekam medis, dan sebagainya, disertai dengan diagnosis atau keterangan klinis. Periksa apakah identitas telah ditulis dengan benar sesuai dengan pasien yang akan diambil spesimennya. Peralatan yang digunakan harus memenuhi persyaratan: bersih, kering, tidak mengandung deterjen atau bahan kimia, terbuat dari bahan yang tidak berubah zat dalam spesimen.
terbuat dari bahan yang tidak mengubah zat, tidak mengandung bahan kimia, sekali pakai buang. Antikoagulan bahan kimia yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah. 3. Pengambilan spesimen. Tentukan lokasi pengambilan spesimen sesuai dengan jenis spesimen yang diperlukan. 4. Waktu pengambilan. Penentuan waktu pengambilan spesimen penting untuk diperhatikan. Yang pertama, umumnya pengambilan dilakukan pada waktu pagi. Spesimen untuk kultur kuman diambil sebelum pemberian antibiotik. Spesimen untuk pemeriksaan GO diambil 2 jam setelah buang air yang terakhir. Spesimen untuk malaria diambil pada waktu demam. Spesimen untuk mikrofilaria diambil pada tengah malam. Spesimen dahak untuk pemeriksaan BTA diambil pagi hari setelah bangun tidur. Spesimen darah untuk pemeriksaan profil besi diambil pada pagi hari dan setelah puasa 12 jam. Berikutnya, identifikasi spesimen. Pemberian identitas pasien dan atau spesimen adalah tahap yang harus dilakukan karena merupakan hal yang sangat penting. Pemberian identitas meliputi pengisian formulir, permintaan pemeriksaan laboratorium, dan pemberian label pada wadah spesimen. Kedua, harus cocok sama pemberian identitas. Ini setidaknya memuat nama pasien, nomor ID atau nomor rekam medis, serta tinggal pengambilan kesalahan pemberian identitas. Dapat merugikan untuk spesimen berisiko tinggi HIV, hepatitis. Sebaiknya disertai tanda khusus pada label dan formulir permintaan. Pengiriman spesimen ke laboratorium. Spesimen yang telah dikumpulkan harus segera dikirimkan ke laboratorium. 1. Sebelum mengirimkan spesimen ke laboratorium, pastikan bahwa spesimen telah memenuhi persyaratan. 2. Apabila spesimen tidak memenuhi syarat, agar diambil atau dikirim ulang. Pengiriman spesimen disertai formulir permintaan yang diisi data yang lengkap. Pastikan bahwa identitas pasien dapat pada label dan formulir permintaan sudah sama. 4. Secepatnya spesimen dikirim ke laboratorium. Penundaan pengiriman spesimen ke laboratorium dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 jam setelah pengambilan spesimen. Pengiriman sampel sebaiknya menggunakan wadah khusus, misalnya berupa kotak atau tas khusus yang terbuat dari bahan plastik, gabus, styrofoam yang dapat ditutup rapat dan mudah dibawa. Penanganan spesimen. Pertama, identifikasi dan registrasi spesimen. Seluruh spesimen harus diperlukan dan pengisian tabung yang benar. Patuhi cara pengambilan spesimen dan pengisian tabung. Gunakan sentrifuge yang dikalibrasi. Segera pisahkan plasma atau serum dari darah dalam tabung lain. Tempeli label. Segera distribusikan spesimen ke ruang pemeriksaan. Berikutnya, penyimpanan spesimen. Penyimpanan spesimen dilakukan jika pemeriksaan ditunda atau spesimen akan dikirim ke laboratorium lain. Lama penyimpanan harus memperhatikan jenis pemeriksaan, wadah, dan stabilitasnya. Hindari penyimpanan whole blood di refrigerator. Sampel yang dicairkan setelah dibekukan harus dibolak-balik beberapa kali dan terlarut sempurna. Hindari terjadinya busa. Simpan sampel untuk keperluan pemeriksaan konfirmasi. Menyimpan spesimen dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius, suhu kamar, suhu min 20 derajat Celcius sampai min 70 derajat Celcius atau min 120 derajat Celcius. Jangan sampai terjadi beku ulang. Untuk jenis pemeriksaan yang menggunakan spesimen plasma atau serum, maka plasma atau serum dipisahkan dulu baru kemudian disimpan. Memberikan bahan pengawet pada spesimen. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tugas tuberkulosis pra-analitik, analitik, serta pasca analitik. Baik, kalau kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.